Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Budaya atau kebudayaan berasal dari budaya Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengelola atau mengerjakan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan ini bersifat abstrak. Budaya juga dibentuk dari unsur-unsur yang rumit. Di antaranya ada unsur sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, dan pakaian. Karena dengan keberagaman tersebut, Indonesia sebagai negara yang unik. Karena setiap daerahnya itu memiliki ciri khas tersendiri, seperti contoh upacara ngaben di Bali, pertunjukan ketoprak dari Jawa Tengah, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dampak budaya asing. Nah, seberapa besar sih pengaruh atau dampak budaya Barat yang masuk ke Indonesia? Dampak ini terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. Pada era globalisasi ini, budaya Barat sangat mudah masuk ke dalam Indonesia. Mengingat peran Indonesia sendiri, di dalam ASEAN banyak masyarakat yang mengasumsi bahwa budaya Barat tersebut adalah budaya yang modern, tidak ketinggalan zaman, dan tentunya lebih gaul. Maka tidak sedikit masyarakat yang sudah banyak meninggalkan budaya lokal mereka, tetapi masyarakat ini mengakui sangat terbantu dengan perkembangan teknologi yang canggih, yang sampai saat ini pun masih berkembang. Dampak positif itu ada perubahan tata nilai dan sikap, tingkat kehidupan yang lebih baik, perkembangan teknologi yang pesat, mudah mengakses internet, terakhir mudah menguasai bahasa lain. Selanjutnya, ada juga dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada pergaulan bebas, seperti narkoba, hamil di luar nikah, dan sebagainya. Ada juga gaya hidup kebarat-baratan, seperti gaya berpakaian. Gaya berpakaiannya terbuka dan juga tingkah laku atau perilaku seseorang. Yang ketiga ada lunturnya kebudayaan Indonesia. Seperti contoh, menggunakan bahasa asing saat berbicara, menggunakan produk-produk dari luar negeri. Terakhir, kebiasaan hura-hura atau main di klub, minum minuman, dan seterusnya. Perkembangan budaya asing di Indonesia. Indonesia telah berakulturasi dengan berbagai kebudayaan dalam waktu yang lama. Letak strategis Indonesia berada pada jalur dua pusat perdagangan internasional pada masa lampau. India dan Cina memberi pengaruh besar pada kebudayaan pribumi. Pada awalnya, pintu masuk kebudayaan asing di Indonesia adalah melalui kegiatan penjajahan para orang asing di Indonesia. Tidak hanya mengambil hasil rempah-rempah dan menjajah pada umumnya, tetapi mereka juga menanamkan budaya mereka untuk mencampuri kebudayaan Indonesia, berbeda dengan masa penjajahan. Pada zaman sekarang, pintu masuk kebudayaan asing ini meliputi kemajuan teknologi dan informasi. Pengaruh budaya asing terhadap sistem religi. Bergesernya sistem religi yang berakar pada kepercayaan tradisional menuju sistem religi yang berlandaskan ajaran agama,
merupakan contoh konkret adanya pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan lokal. Bangsa Indonesia pada awalnya menganut sistem kepercayaan kepada roh leluhur maupun kekuatan gaib yang diwariskan secara turun-menurun. Namun demikian, kini telah terkikis dengan adanya ajaran agama yang menekankan pada satu tujuan penyembahan, yakni kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, bukan berarti sistem religi tradisional yang merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia telah punah. Seperti bagi masyarakat Surakarta dan Yogyakarta, sekatan merupakan bentuk kebudayaan asli suku bangsa Jawa yang telah dipadukan dengan nuansa kebudayaan Islam. Yang terakhir, upaya mengatasi dampak negatif budaya asing. Untuk mengatasi pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya untuk membentengi kalangan remaja dari pengaruh negatif, diperlukan pelibatan semua pihak, terutama pemerintah dan tokoh masyarakat seperti para ulama, budayawan, serta keterlibatan orang tua di rumah. Sekian dari saya. Terlebih dahulu, sebelum ditutup, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Lucianti, NIM 19140131, kelas PGMIB, kuliah di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.